Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 12 dalam pertemuan kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Ya, sekali lagi, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Pertama-tama kita buka dulu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan kata ini ya. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kita bahas hal ini dulu dan kita buka lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 yang ke-1. Nah, ini adalah kisah tentang kebun anggur Nabot. Ya, pada waktu itu ada kisah seorang petani atau seorang berkebun yang dia punya kebun anggur yang bernama Nabot dan dia memiliki raja yang bernama Ahab dan sebagainya. Kemarin kita sudah bahas yaitu tentang seorang raja yang menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keinginannya dan akhirnya dia bisa menguasai kebun anggur yang dimiliki Nabot, tetapi dengan cara yang tidak baik. Nah, apa sangkut pautnya dengan pemilihan kita pada hari ini? Kita akan pelajari. Pemahaman mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan bimbingan kepada kamu dan kita semuanya mengenai demokrasi dan HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Karena kasih kepada manusia maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan dan membaharui manusia. Jadi ingat baik-baik ya. Dasar HAM dan demokrasi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Iya, prinsip kasih inilah amat berkaitan dengan hak asasi manusia. Intisari dari demokrasi dan HAM adalah jangan menyakiti sesamamu manusia, karena setiap manusia punya hak mereka masing-masing, hak untuk hidup, hak untuk tidak disakiti oleh orang lain. Jadi jangan menyakiti orang lain, karena setiap orang punya hak untuk tidak disakiti dan tidak diganggu oleh orang lain. Jadi kita pun kalau kita tidak mau diganggu ya jangan mengganggu orang lain. Jadi jangan menyakiti sesamamu manusia. Dalam cerita Alkitab kamu dapat menemukan bagaimana Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah untuk tidak merampas hak rakyat jelata seperti yang dilakukan oleh si Raja Ahab yang merebut kebun anggur yang dimiliki oleh si Nabot. Sebaliknya, seorang raja atau pemimpin dalam daerah tertentu harus melayani kepentingan rakyat. Para janda miskin, anak yatim piatu dan orang-orang yang terutama harus dikasihi dan dibantu. Bahkan dalam kitab Amos 5 ayat 21-24 Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan sesama manusia. Tuhan sangat menekankan itu loh. Jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai tidak hidup benar atau adil karena ibadahmu atau pelayananmu tidak berarti kepada Tuhan melihat hati mereka. Jadi melalui pembelajaran ini diharapkan kamu termotivasi untuk menjadi pelaku demokrasi dan HAM. Hal ini penting gitu loh. Apalagi pada zaman ini
melalui berita, di media, maupun fakta kehidupan kamu yang kamu saksikan betapa manusia cenderung mempraktikkan kekerasan terhadap sesama dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis. Kalau kata-kata yang menghina maupun sikap yang merendahkan sesama, kamu telah melanggar hak asasi seseorang. Jadi hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkata-kata. Karena mungkin secara tidak langsung kita juga bisa menyakiti orang lain. Karena setiap orang punya hak untuk disakiti, jangan menyakiti lain ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah membela atau memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia yang bisa dipelajari dalam paket kalian bisa mempelajari itu bagaimana mereka berjuang untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kesejahteraan, kesetaraan yang terjadi di daerah mereka masing-masing. Dan kita akan belajar tentang kesaksian Alkitab tentang manusia, apa yang dikatakan manusia dari Alkitab. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-30 dari kita baca menuliskan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut John Stott dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen, martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam kitab Kejadian 1, 27 dan 28. Pertama, alam ciptaan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Nah, kita akan pelajari 3 hubungan yang unik ini apa saja yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Jelas manusia diciptakan pasti berhubungan dengan penciptaan. Walaupun saat Adam dan Hawa dengan dosa, hubungan manusia dengan Allah ada jurang yang memisahkan, yaitu apa? Dosa. Bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan? Dengan kasih Allah. Saat ini Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, sudah mempersatukan jurang yang memisahkan kita dengan Tuhan, yang kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Manusia belajar untuk mengenal, memahami serta taat pada perintahnya. Sampai dikatakan hak manusia untuk beragama, menyiapkan agama, menjalankan ibadah agama, kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan, menurut hati nurani, semua berada dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan kebebasan beribadah, kebebasan beragama, berbicara, berpikir, menentukan keputusan tentang hati nurani. Semua itu ada hubungannya dengan apa? Hubungan manusia. Kita pasti karena manusia diciptakan untuk apa? Beribadah. Kalau masih ada orang yang tidak mau beribadah, jadi dia mungkin belum mengetahui apa tujuannya. Jangan salah, saat orang beribadah tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk saya ibadah supaya saya dapat berkat. Tapi bagaimana memuliakan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, mengenal, memahami, dan taat pada perintah. Dan yang kedua, hubungan antara manusia. Hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun status sosial dalam lingkup hubungan antar manusia. Itu adalah hak yang dimiliki manusia untuk apa? Sama manusia. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup saling tolong menolong, berrelasi, bersahabat, apakah membentuk keluarga dan sebagainya.
Itu hubungan kita dengan manusia. Bagaimana hubunganmu dengan manusia? Jadi jangan hanya gue mengatakan bahwa kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dikasih manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hubungan vertikal dan horizontal itu harus seimbang. Jangan hanya kita mementingkan hubungan dengan Tuhan tapi hubungan dengan sesama tidak baik. Kenapa? Hubungan dengan sesama baik tapi hubungan Tuhan dengan Tuhan tidak baik. Jadi ada keseimbangan bagaimana kamu berhubungan dengan sesamamu, teman-teman, rekanmu, saudaramu, masyarakat di sekitar rumahmu. Kamu jadi berkat bagi orang yang menjadi teladan di situ. Jangan jadi batu sandungan di tempat kerja. Jadi hubungan antar manusia itu sangat. Kemudian hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Makhluk lainnya maksudnya di sini adalah binatang, tumbuhan, makhluk lainnya, ya. Manusia diberikan hak untuk bekerja, memilih karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, pangan, dan rumah yang nyaman dan sehat. Hak untuk hidup kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk kita. Mau nggak mau kita akan hidup dengan alam semesta, dengan bumi. Kita menikmati air, udara, kita harus menjaga alam kita. Supaya karena memang ini kita, jangan sampai kita seenak sendiri dengan merusak alam dan sendiri. Karena kesalahan kita sendiri banyak banget buang sama sembarangan. Ya, harus sama-sama menjaga hubungan kita dengan makhluk yang ada di sekitar tumbuhan, hewan yang ada di darat, di udara, di laut. Dan implikasi terhadap hak asasi manusia. Kitab Amsal 14 ayat 21, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Ingat itu, saat kau melanggar hak asasi manusia, secara tidak langsung kamu juga menghina terhadap pencipta. Yaitu siapa? Dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman malah akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Contoh Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot, mereka dihukum. Ya, Ahab dihukum, bukan Nabot kan yang memiliki kebun anggur. Dia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak karena makan angin di luar pintu gerbang kota seperti yang dibuat. Jadi hati-hati dalam setiap Tuhan dari manapun tidak ada raja atau orang yang berlaku tidak adil, tidak jujur, berbuat semena-mena pada rakyat, Tuhan akan menghukum orang tersebut. Taatan kasih dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antar manusia dengan Tuhan, Allah Sang Pencipta. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukum. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatan yang akan tidak bertobat, maka ini. Ya, kita percaya dosa kita sebagai tapi ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Apa itu konsekuensi? Memang kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, tapi konsekuensi dari dosa itu pasti ada. Kita berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan yang lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian ada perdebatan mengenai hak hidup. Nah, kita mau bicara tentang ini. Arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seorang mulai bertumbuh dari kandungan ibu. Oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maksudnya, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan, artinya membunuh, adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, ada 3 hal yang masih menjadi kontroversi sampai sekarang mengenai hukuman mati, aborsi, dan euthanasia. Apa kalian tahu? Hukuman mati apa? Yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang bertindak kejahatan secara ekstrim mungkin sehingga sudah tidak ada pengampunan, ya, dengan cara dihukum mati. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan hukuman tersebut? Mungkin kamu narkoba, teroris, dan sebagainya. Mereka dihukum mati.
Apa ya menurut kamu? Apa benar, Pak? Kemudian aborsi, membunuh janin yang masih dalam kandungan. Loh, Pak, kan kalau aborsi ya kecuali memang disengaja karena tidak mau punya anak, ya itu dosa, Pak. Tapi kalau aborsi memang karena ibu, itu harus diaborsi karena untuk kalau di kehamilannya diteruskan, dia akan menyebabkan justru hal yang tidak baik atau hal yang membahayakan sang ibu, lebih baik diaborsi dong. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian eutanasia, ini adalah kata-kata baru, mungkin tidak semua orang tahu apa itu eutanasia. Tapi di sini adalah eutanasia adalah suatu kegiatan atau proses menghilangkan nyawa seseorang yang sedang terbaring sakit sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin, tidak bisa seperti sedia kala, mungkin seperti koma dan sebagainya, dengan cara menyuntikkan sebuah cairan untuk menghilangkan. Untuk alasannya supaya orang tersebut tidak kesusahan atau merasa kesakitan lebih lama lagi dan sebagainya. Mungkin seperti apa kita masih. Contohnya, hukuman mati, aborsi. Mengenai eutanasi, aborsi, hukuman mati sampai dengan saat ini masih menjadi pro dan kontranya. Ada yang berpihak dan ada yang menentang hal tersebut. Namun banyak gereja Kristen menolak praktik tersebut. Berpandangan Alkitab, Allah yang berkuasa atas hidup manusia karena itu sebagai pemilik kehidupan. Dia juga memiliki hak untuk mencabut kehidupan. Jadi manusia tidak berhak mencabut kehidupan sendiri maupun kehidupan bersama. Firman Tuhan, apapun alasannya, memang tidak ada hak untuk kita mengambil nyawa seseorang. Hukuman mati mungkin bisa dipakai dengan hukuman seumur hidup. Aborsi, jangan sampai kita mengaborsi orang janin yang sudah mati dan tersebut dalam ibu tersebut, jangan sampai seperti itu. Ya kita nggak tahu, misalnya memang itu berbahaya memang atau sudah mengakibatkan suatu hal yang fatal, ya kita tidak tahu ya seperti. Tapi jika masih bisa dipertahankan, kita pertahankan. Jadi sudah ada dalam tubuh sang ibu. Kemudian eutanasia, memang ini masih jadi pro kontra. Memang kok misalnya ada alasan, orang tua sudah tidak bisa atau keluarga tidak bisa membiayai proses pengobatan yang di rumah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan mungkin dengan cara jangan menyuntikkan cairan-cairan tertentu, lebih baik mungkin dicabut alat-alat untuk pengobatannya, tidak langsung mungkin ya menunggu jawaban dari Tuhan, apakah kami Tuhan atau Tuhan berikan sisa. Tapi kalau sampai menyuntikkan cairan tertentu untuk mempercepat proses hilangnya nyawa seseorang, ya orang pun itu sudah. Jadi bagaimana sikap kalian? Intinya menghilangkan nyawa seseorang apapun alasannya pasti juga itu bukan hak kita, dan berhak untuk mencabut nyawa seseorang adalah Tuhan Sang Pencipta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.